Pada bagian yang ke-23 telah dikisahkan, Nilam Cahya menjadi terkejut ketika dia dan Restu Singgih tiba di depan pintu rumah yang didatangi itu. Karena dia melihat sosok tubuh bertopi tudung tengah duduk tidak jauh dari tempat mereka berada. Sosok tubuh itu benar-benar mengejutkan Nilam Cahya. Tapi siapa sosok tubuh itu, mereka pun tidak mengetahuinya. Nah, pendengar yang budiman, inilah Tumbal Bayi Pertama bagian yang ke-24. Sosok tubuh bertopi tudung tengah duduk menyender di tiang rumah. Barangkali orang itu penjaga rumah tua ini, Nilam. Sebab nampaknya dia tengah duduk saja di depan rumah ini. Iya, mungkin orang itu sedang tidur, Restu. Hei, Restu, orang itu bergerak. Dia sepertinya akan bangun dari duduknya itu. Iya, nampaknya begitu. Orang itu bangun, Restu. Dia berdiri mengarah kepada kita. Orang itu nampaknya bungkuk, Restu. Benar, orang itu bungkuk, Nilam. Nampaknya dia seorang laki-laki tua. Lihat, Nilam. Orang itu berjalan perlahan-lahan ke arah kita. Dia terbungkuk-bungkuk. Orang itu berjalan kemari, Restu. Orang itu berjalan terbongkok-bongkok mengarah ke tempat Restu dan Nilam Cahya. Sementara Nilam Cahya dan Restu Singgih memperhatikan penuh hati-hati. Tidak lama kemudian. Selamat malam. Kau kakek yang ada di perahu itu. Restu, dia kakek yang di perahu yang mengantar kita siang tadi. Aneh. Kenapa kakek sudah berada di sini? Kakek, kenapa kakek bisa berada di rumah tua ini, Kek? Bukankah aku sudah katakan pada kalian? Nanti kalian juga akan tahu. Siapa kakek sebenarnya? Kenapa wajah kakek ditutupi topi tudung itu? Bukalah topi itu, biar kami bisa mengenali wajah kakek. Tidak perlu. Percuma kalian mengenali aku. Untuk apa kalian datang ke rumah majikanku ini? Oh, jadi ini rumah majikan kakek? Di mana majikan kakek? Kami datang untuk singgah di rumah ini. Kami perlu istirahat malam ini. Benar, Kek. Kami ingin numpang beristirahat di rumah ini. Apakah kalian menyukai rumah ini? Siapa yang tidak senang dengan rumah sebesar dan megah ini? Walau bentuknya sudah tua, tapi nampak menyenangkan sekali. Ya, begitulah setiap orang yang datang ke rumah majikanku ini. Mereka selalu mengeluarkan kata-kata seperti itu, Nona. Kakek, tolonglah panggil majikanmu itu, Kek. Katakanlah, kami tamu dari jauh ingin menumpang menginap di sini, Kek. Berapa kalian berani bayar? Kakek ini uang terus. Kakek ingin memeras kami ya? Aku butuh uang. Ini, ambillah uangku ini, Kek. Dan cepat beritahu majikanmu. Tunggulah kalian di sini. Nilam Cahya sudah merasa jengkel. Dia sepertinya tidak sabar menunggu. Restu Singgih nampak tenang-tenang saja. Dan tidak lama kemudian, kakek bongkok itu muncul lagi dari dalam rumah tua itu. Restu, kakek itu sangat mencurigakan. Dia itu aneh sekali. Bukankah siang tadi dia pergi lagi dengan perahu kecilnya setelah mengantar kita? Tapi kenapa tiba-tiba dia ada di rumah ini dan mengaku pembantu rumah ini? Iya, saja nanti, Nilam. Kakek, bagaimana, Kek? Iya, Kek, bagaimana? Apakah kami dibolehkan menginap di sini? Masuklah. Restu Singgih dan Nilam Cahya masuk ke dalam rumah tua itu. Ketika tiba di dalam, mereka nampak kagum dengan keadaan rumah itu yang cukup besar dan megah. Nilam Cahya dan Restu Singgih melihat-lihat sekelilingnya bagaikan asing. Luar biasa. Sungguh tata ruangnya mengagumkan sekali. Ruangnya besar, bersih, rapi. Perabot rumahnya juga bagus-bagus dan penuh ukiran. Pemilik rumah ini
pasti orang terhormat, Restu. Iya, nampaknya memang begitu, Nilam. Rumah ini megah sekali. Tapi ada yang aneh. Bentuk bangunannya nampak tua sekali. Kau bisa lihat di langit-langit ruang ini. Langit-langit ruang ini penuh dihinggapi sarang laba-laba. Iya, langit-langit itu banyak dihinggapi sarang laba-laba. Kok aneh sekali ya? Padahal tata ruang di sini rapi. Apakah langit-langit itu tidak pernah dibersihkan? Mungkin begitu. Lihatlah itu, Nilam. Itu sebuah tangga yang nampaknya untuk jalan menuju ke ruang atas sana. Iya, sepertinya begitu. Karena di atas masih ada ruangan. Restu, di mana penghuninya? Maksudku, majikan kakek itu. Barangkali dia masih di kamarnya. Aku juga tidak tahu. Laki-laki atau wanita ya pemilik rumah ini? Kita tunggu saja pemilik rumah ini. Oh, Restu, dengar. Ada suara langkah kaki orang di ruang atas sana. Iya, barangkali itu pemilik rumah ini, Nilam. Iya, kukira memang begitu. Restu Singgi dan Nilam Cahya memandangi ruang atas. Sementara suara langkah kaki itu semakin terdengar jelas. Tidak beberapa lama kemudian di atas ruangan itu yang hanya terhalang kayu-kayu ukiran, nampak seorang meeting lagi. Kabur yuk. Ayo, telepon bos dulu deh. Bos, saya absen ya. Tadi siang makan buru-buru, bos. Terus keanginan naik motor. Ini perut kembung dan begah, bos. Oke, Ton. Bos, saya ikut meeting sore ya. Mahnya kambuh, perih banget. Iya. Bos, lambung saya perih, mual dan muntah terus. Takut. Oke. Yes. Ya, bos nelfon. Ton, di speaker ya. Buat kalian yang selalu kompak, Anton, minum Gazero. Cepat atasi kembung dan begah. Rini yang sakit mah, minum Proma. Dan Lina yang kena mah akut, minum Proma Double Action. Kalau kalian punya masalah lambung, solusinya bukan ngabur dari meeting, tapi percayakan pada ahlinya lambung. Saya tunggu kalian di ruang meeting. Siap, bos. Lambung sehat bersama Proma, ahlinya lambung. Baca aturan pakai. Selamat datang tamu-tamuku. Restu, ternyata seorang pemuda tampan dan gagah pemilik rumah ini. Iya, tapi nampaknya pemuda itu angkuh, Nilam. Iya, pemuda itu kelihatan angkuh. Pemuda itu tampan dan gagah. Aku tertarik padanya. Menumpang nginap di rumahku ini. Benar. Jadi pembantu tuan itu bernama Aki Langot. Iya. Aki Langot sudah lama membantuku di sini. Dia sudah aku anggap keluargaku sendiri. Kalau boleh saya tahu, siapa nama tuan? Jangan panggil saya tuan. Bukankah kita sebaya? Panggil saja aku Bardan. Itulah panggilanku. Bardan. Nama yang bagus. Aku Restu Singgi. Panggil saja aku Restu. Dan ini Nilam Cahya. Panggil saja dia Nilam. Oh, iya. Apakah Nilam itu adikmu, Restu? Bukan. Kami berdua sahabat baik. Hanya sahabat saja. Bagaimana, Bardan? Apakah kami boleh menginap di rumahmu ini? Di kamar mana yang kalian suka? Apa di ruang atas? Kamar saya ada di ruang atas. Biar kami di bawah saja. Bagaimana, Nilam? Kau juga mau di ruang bawah? Iya, di ruang bawah saja. Biar kami sama-sama. Aki Langot? Aki Langot? Aki Langot? Tuan muda memanggil saya. Iya. Antarkan tamu-tamuku ini ke kamarnya. Kamar ruang bawah, Tuan muda. Iya. Pilih kamar yang baik-baik untuk tamu-tamuku itu. Dan urus mereka dengan baik, sebagaimana engkau melayani aku. Cantik sekali gadis bernama Nilam Cahya itu. Apakah Restu Singgi itu kekasihnya? Tapi Nilam mengatakan hanya teman.
Aku harus perlahan-lahan saja untuk mendekati Nilam. Aku juga harus menyelidiki sampai sejauh mana persahabatan mereka. Silakan. Siapa yang suka dengan kamar ini? Masuklah. Bagaimana kalau aku di kamar ini, Restu? Kamar ini letaknya paling depan. Aku suka kamar ini. Terserah kau saja, Nilam. Aku sih di mana saja. Yang penting aku bisa istirahat dan tidur nyenyak. Kalau begitu, Nona Nilam saja di sini. Masuklah, Nona. Kuncinya tergantung di lubang pintu dalam. Iya, terima kasih. Iya. Restu, aku masuk dulu ya. Mari, Tuan Restu. Ini kamar Tuan. Masuklah, Tuan Restu. Kamar ini terlalu bagus untuk saya, Aki Langut. Apakah tidak ada lagi kamar lain yang biasa dan sederhana saja? Di rumah ini tidak ada kamar buruk. Semuanya baik dan megah. Tapi kalau kau mau, kau bisa tidur di gudang belakang. Mudah-mudahan tawaran Aki Langut bukan hinaan buat saya. Aku hanya jengkel pada Tuan. Bukankah lebih baik tidur di kamar-kamar itu atau di kamar ini? Pelayanan yang terlalu baik yang diberikan Tuan mudamu, Aki. Kami tidak mengharapkan yang berlebihan. Kami hanya ingin istirahat saja. Terserah apa kata Tuan. Kalau begitu, saya memilih di gudang belakang saja. Tuan ini terlalu mengada-ada. Ataukah Tuan merasa direndahkan? Karena saya juga tahu kalau sebenarnya Tuan juga orang terhormat. Kau gampang menebak orang lain, Aki Langut. Dari cara penampilan Tuan, saya sudah menduga semua itu. Lain dengan gadis itu. Dia hanya orang-orang biasa saja. Jangan bicara yang tidak-tidak. Ayolah, antarkan aku ke gudang belakangmu. Saya tidak berani. Nanti Tuan Muda pasti marah pada saya. Saya yang bertanggung jawab nanti. Ayo, atau aku perlu memberimu uang dulu? Iya, ini. Ayo, ambillah uang ini, Aki Langut, dan antarkan aku. Simpanlah uang itu, Tuan. Saya tidak membutuhkan lagi kali ini. Tapi saya justru merasa kagum pada sikap kepribadian Tuan yang tidak tinggi hati. Marilah, ikuti aku. Mas Andri Taulani! Mas Andri! Foto udah! Tanda tangan udah! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wih, Mas Andri banget. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax! Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Inilah gudang itu, Tuan. Di dalam gelap, hanya ada lentera yang tidak begitu terang nyalanya. Mari, masuk. Gelap sekali dalam gudang ini, Aki Langut. Tuan tidak usah mengeluh. Bukankah itu keinginan Tuan sendiri? Nah, beginilah keadaannya. Tempatnya kotor dan tidak ada tempat tidur. Tuan bisa tidur di tumpukan jerami-jerami itu. Tapi Tuan tidak akan bisa tidur nyenyak. Karena banyak sekali nyamuknya. Biarlah.
Saya suka tempat ini. Kalau begitu ya sudah. Saya tinggal, Tuan. Kalau ada perlu, panggil saja saya. Terima kasih, Aki Langut. Aneh sekali Tuan Restu itu. Tidur di gudang belakang. Tapi aku suka dengan sikap anak muda itu. Dia sebenarnya sangat baik padaku. Orangnya tidak tinggi hati. Kenapa masih berdiri memperhatikan saya, Aki Langut? Tidak. Saya hanya ingat sesuatu. Ingat sesuatu? Iya. Kalau begitu, aku juga ingat sesuatu. Apa yang Tuan ingat? Kau mau menemani aku bicara? Oh, dengan senang hati, Tuan. Berapa banyak saya harus membayarmu? Waduh, jangan ulangi lagi, Tuan Restu. Saya ingat keluarga saya nanti. Kenapa keluargamu? Apakah kau masih punya istri dan anak? Dulu. Tapi kini mereka sudah tiada. Aku tidak sanggup untuk menceritakannya, Tuan. Aku tidak mau mengingat penderitaan itu lagi. Bukankah penderitaan sesuatu yang wajar? Masih banyak jika kita hitung orang-orang yang lebih menderita daripada kehidupan kita. Saya melihat Aki Langut tidak menderita. Aki Langut nampak sehat dan senang saja. Saya tidak bisa menceritakannya. Saya permisi saja, Tuan. Tunggu, Aki Langut. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Aki pernah mengatakan ketika kami masih berada di sungai itu, bahwa desa ini desa celaka. Apa maksudnya, Ki? Nanti Tuan akan tahu sendiri. Saya permisi. Saya takut Tuan muda mencari saya. Katakan saja pada Tuan muda, Ki. Saya berada di gudang. Oh, tidak. Tidak, Tuan. Itu namanya Tuan akan mengusir saya dari sini. Karena Tuan muda pasti akan marah. Saya permisi, Tuan. Sepertinya Aki Langut banyak menyimpan rahasia. Aku sendiri belum tahu desa apa yang sudah aku datangi ini. Tapi biarlah. Besok aku akan mengorek keterangan dari Aki Langut. Beb. Ya? Abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya? Hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Ih, mulai deh. Aduh, mata kemasukan nih. Hah? Kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu. Nyebelin. Aduh, mules. Lah, dirayu kok malah mules? Mules beneran tahu, aduh. Hah? Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Hah? Tenang, begitu mules, nih, minum 1 tablet Enterostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Ya? Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan Pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Enterostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat ngebungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Udah. Begitu mules, minum Enterostop. Aku sebenarnya sengaja meminta tidur di gudang ini. Karena tadi aku melihat Nilar dan saling berpandangan. Iya, mereka nampaknya seperti saling tertarik. Tapi aku diam saja dan berpura-pura tidak tahu. Aku hanya ingin menguji Nilam. Karena jika aku perhatikan, Bar dan sikapnya angkuh. Dia nampak seperti laki-laki bajingan perempuan. Nilam, mana Restu? Kenapa dia tidak keluar dari kamarnya? Barangkali dia belum bangun, Tuan. Kenapa kau memanggil aku Tuan? Panggil saja namaku, itu aku lebih suka. Tapi sungkan aku menyebutnya. Apalah artinya sebuah nama? Ayolah, makanlah Nilam. Barangkali Restu masih tertidur pulas. Dia bisa menyusul nanti. Ayo, makanlah.
Terima kasih. Aku tidak bisa makan jika tidak bersama Restu. Biar aku nanti saja menunggu dia. Nampaknya kau begitu setia dengan dia, Nilam. Kami sudah biasa. Kami tidak bisa meninggalkan di antara kami. Oh, menyenangkan sekali jika hal itu ada padaku. Apalagi jika saat ini ada seorang gadis yang dekat padaku. Apa maksud Tuan? Maksudmu? Kenapa kau harus gugup begitu, ha? Aku tadi hanya bilang, jika saja teman gadisku itu masih ada di... Nampaknya hari sudah terlalu siang. Saya permisi dulu. Nilam Cahya bangun dari duduknya. Bardan melirik memperhatikannya. Nilam Cahya melihat ke arah Bardan. Keduanya bertemu pandang. Nilam Cahya lalu pergi, sementara Bardan masih memperhatikan bagai terpesona. Kau memang cantik, Nilam. Berbahagia sekali jika aku bisa mendapatkan dia. Restu, buka pintunya. Keluarlah dari kamarmu. Dia tidak ada, Nona. Oh, kau Aki Langot. Saya sampai terperanjat. Aki, apakah betul Restu tidak ada di kamarnya? Iya, dia ada di gudang belakang sana. Di gudang belakang? Saya tidak melihat dia keluar dari kamarnya. Semalam saya yang mengantarnya. Saya sendiri juga heran dengan Tuan Restu itu. Jadi, Restu tidur di gudang belakang semalam? Itu keinginan dia sendiri, Nona. Sesaat Nilam Cahya dan Aki Langot bergerak akan meninggalkan gudang itu. Mendadak di depan mereka muncul Bardan. Dia berdiri di muka pintu gudang bagaikan menghalangi jalan. Aki Langot sangat terkejut dan khawatir sekali. Oh, Tuan muda. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benar kan, Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah diribetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak Promah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di Promah. Kunyah, beres sakitnya, nyaman lambungnya. Kan Promah ada apa kui? Hidrotalsit. Promah, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Promah obatnya. Produksi Kalbe Farma.